Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Mariana dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya akan membawakan judul Bangkit dari Deflasi dan Antisipasi Inflasi dengan Inovasi Ekonomi Berbasis Iptek. Kenapa kami mengangkat tema ini? Pertama-tama, seperti kita ketahui bahwa sejak Mei sampai September 2024 ini, Indonesia mengalami deflasi 5 bulan berturut-turut. Nah, deflasi sendiri ini adalah suatu penurunan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Dampaknya, masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah atau kelas pekerja mengalami penurunan daya beli akibat deflasi ini. Hal ini menyebabkan karena penurunan permintaan barang dan jasa di pasar. Dan secara ekonomi, ini menyebabkan suatu perlambatan dan secara umum akan meningkatkan pengangguran, penurunan investasi karena ekspektasi harga yang terus menurun. Disinilah tantangan dan kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Tangerang pada khususnya, dan juga Bank Sentral untuk merumuskan suatu kebijakan yang tepat untuk mengatasi dampak dari deflasi dan inflasi ini. Kemudian inflasi ini adalah suatu kebalikan dari deflasi itu sendiri, di mana harga barang terus naik dalam jangka waktu tertentu, di mana hal ini juga menyebabkan hal yang sama, yaitu penurunan daya beli masyarakat. Jadi kedua inflasi dan deflasi ini menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, terutama dari mereka yang pendapatannya tetap. Hal ini mengakibatkan penurunan standar hidup dan kesejahteraan, sehingga eh, dampaknya pada ekonomi secara umum atau ekonomi makro adalah mengganggu stabilitas ekonomi karena mengurangi nilai tabungan dan menurunkan daya saing ekspor suatu negara di pasar global. Tantangan kebijakan moneter, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memang harus menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan suku bunga dan pengendalian jumlah uang yang beredar. Di sini saya ingin mencoba merumuskan suatu solusi, baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat, khususnya Kota Tangerang, untuk bisa mengantisipasi dampak daripada deflasi dan inflasi ini. Salah satu solusi yang coba kami tawarkan adalah penerapan teknologi tepat guna untuk UMKM, di mana UMKM ini adalah salah satu penggerak ekonomi di Kota Tangerang yang eh, cukup berperan penting dalam perekonomian masyarakatnya. Pengertian teknologi tepat guna sendiri adalah suatu teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan tidak merusak lingkungan. Bagi UMKM, teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi produksi tanpa memerlukan investasi besar. Contoh penerapannya adalah pengolahan pangan sederhana untuk industri rumahan, irigasi, mungkin ini diterapkan di daerah-daerah pertanian, dan mesin jahit multifungsi, dan alat pengolah limbah sederhana untuk industri kecil. Sehingga UMKM mendapatkan manfaat berupa peningkatan produktivitas, efisiensi, peningkatan kualitas produk, pengurangan biaya produksi, dan peningkatan daya saing di pasar lokal maupun nasional. Dan hal kedua yang dapat dioptimalkan khususnya di Kota Tangerang ini, karena memang eh, Kota Tangerang ini adalah suatu kota industri dan kebanyakan masyarakat juga tinggal di perkotaan, adalah memanfaatkan platform digital untuk perluasan pasar. Seperti platform Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan memungkinkan UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa perlu memiliki toko fisik. Kemudian medsos, Instagram, Facebook, TikTok dapat dimanfaatkan untuk branding. Kemudian logistik digital seperti GoSend, Grab, Express, dan pembayaran digital seperti QRIS, e-wallet, internet banking mempermudah transaksi bagi penjual dan pembeli. Nah, platform-platform digital ini
diharapkan nantinya eh, akan diintroduksikan bagi masyarakat yang belum tahu dan dioptimalkan bagi masyarakat yang sudah tahu oleh pemerintah Kota Tangerang. Edukasi masyarakat tentang aplikasi iptek dalam ekonomi dapat dilakukan melalui program pelatihan keterampilan digital. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dapat menyelenggarakan pelatihan gratis tentang penggunaan platform digital tersebut, baik untuk bisnis, manajemen keuangan online, dan pemasaran digital. Kemudian, terkait teknologi adalah perlunya disosialisasikan teknologi tepat guna dengan mengadakan pameran dan demonstrasi teknologi tepat guna di tingkat desa dan kelurahan untuk memperkenalkan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas usaha kecil. Kemudian kolaborasi dengan institusi pendidikan. Ini juga sangat penting bekerja sama dengan universitas dan politeknik khususnya yang berada di Banten seperti Universitas Sultan Agung Tirtayasa, kemudian dengan badan-badan riset seperti BRIN dan dengan lembaga-lembaga akademis lainnya di seluruh Indonesia. Dan yang keempat, kita bisa mengkampanyekan literasi ekonomi digital menggunakan media massa, media sosial, menyebarkan informasi tentang manfaat dan cara memanfaatkan teknologi dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Jadi karena memang anak muda di zaman sekarang ini sangat familiar, ini bisa langsung diintroduksikan kepada generasi muda khususnya. Dan untuk generasi yang lebih tua dan berada di daerah yang eh, pertanian, katakanlah, ini perlu diterapkan program pelatihan khusus seperti itu. Kemudian berikutnya adalah strategi adaptasi ekonomi dengan teknologi. Nah, ini eh, pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dan stakeholder terkait perlu mengidentifikasi kebutuhan teknologi yang sesuai dengan usaha dan pekerjaan masing-masing individu, kelompok masyarakat atau UMKM. Jadi perlu berkolaborasi, duduk bersama untuk merumuskan teknologi apa yang tepat untuk meningkatkan eh, kebutuhan-kebutuhan di UMKM ini. Kemudian perencanaan implementasinya seperti apa? Merencanakan penerapan teknologi secara bertahap, dimulai dengan yang paling sederhana dan terjangkau. Kemudian pelatihan dan pengembangan, ini juga perlu dilakukan secara bertahap, mengikuti pelatihan dan terus mengembangkan keterampilan dalam menggunakan teknologi yang relevan dengan kebutuhan ekonomi. Kemudian evaluasi dan penyesuaian ini juga sangat penting, di mana melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penggunaan teknologi dan melakukan penyesuaian yang sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi. Kemudian yang berikutnya adalah peran pemerintah dalam mendukung inovasi ekonomi berbasis iptek. Di sinilah pemerintah-pemerintah, khususnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, eh, perlu melakukan insentif atau kebijakan-kebijakan. Misalnya insentif pajak. Ya, implementasinya adalah pengurangan pajak untuk UMKM yang menerapkan teknologi. Sehingga diharapkan peningkatan adopsi teknologi di sektor UMKM ini semakin meluas. Kemudian pemerintah juga bisa memberikan bantuan modal berupa kredit lunak untuk pembelian peralatan teknologi sehingga kapasitas produksi UMKM itu sendiri semakin meningkat. Berikutnya adalah regulasi suportif dari pemerintah daerah di Kota Tangerang khususnya seperti penyederhanaan perizinan usaha berbasis teknologi sehingga pihak UMKM maupun pelaku usaha tidak usah bolak-balik, cukup dengan berbasis online atau digital tadi. Kemudian harapannya pertumbuhan startup dan usaha-usaha yang inovatif ini semakin berkembang. Dan yang terakhir adalah infrastruktur digital. Nah, ini perluasan jaringan internet ke daerah-daerah terpencil atau daerah pinggiran, perbatasan-perbatasan biasanya, dan sehingga pemerataan akses teknologi di seluruh wilayah eh, Kota Tangerang khususnya dapat terpenuhi.
Kemudian kolaborasi multisektoral untuk inovasi ekonomi. Seperti sudah disampaikan bahwa eh, perlu kolaborasi yang intensif antara akademisi dengan petani misalnya. Kolaborasi antar universitas dengan petani lokal untuk mengembangkan teknologi pertanian yang presisi yang dapat meningkatkan hasil panen dan efisiensi penggunaan sumber daya seperti pupuk slow release yang dapat dikembangkan dari biomasa-biomasa tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah kolaborasi untuk pengembangan startup dan UMKM. Nah, kerjasama startup teknologi dengan UMKM tradisional ini dapat mengintegrasikan solusi digital dalam operasional bisnis sehari-hari. Dan yang berikutnya adalah pemerintah dan fintech. Kolaborasi antar regulator keuangan dengan perusahaan fintech untuk menggunakan sistem keuangan inklusif yang dapat menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan konvensional. Nah, ini karena banyaknya UMKM dan startup yang memang masih kesulitan untuk mendapatkan pendanaan atau modal dari bank-bank yang konvensional yang ada saat ini. Sehingga kesimpulan dan langkah ke depan, adaptasi teknologi yang perlu dilakukan, maka masyarakat perlu secara aktif beradaptasi dengan teknologi tepat guna dan platform digital untuk meningkatkan daya saing ekonomi mereka. Kemudian edukasi berkelanjutan, di mana program edukasi dan pelatihan tentang aplikasi iptek dalam ekonomi harus terus dilaksanakan dan diperluas jangkauannya. Kemudian kolaborasi lintas sektor, kerjasama antar pemerintah, swasta, akademis, dan masyarakat harus terus diperkuat untuk menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan penyesuaian, di mana diperlukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program dan kebijakan yang telah diimplementasikan tersebut, serta penyesuaian strategi berdasarkan perkembangan teknologi dan kondisi ekonomi global. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.